cek. Satu, dua. Cek. Jadi gini. Beribadah itu adalah soal memelihara kehidupan. Artinya, jangan sampai justru karena kita beribadah, kita mengancam kehidupan. Jadi memang semua harus dipersiapkan dengan matang. Lihat grafiknya dulu. Di kota kita, kelurahan, kecamatan kita masing-masing. Pastikan sudah 14 hari tidak ada kasus positif COVID di tempat kita. Lihat daerah gereja. Zona merah, jangan. Kalau zona lain, tapi belum hijau, hati-hati ya. Lihat zona tempat tinggal anggota jemaat dan simpatisan. Kalau mayoritas 70-80% masih zona merah, ya jangan. Perhatikan juga aturan-aturan setempat. Jika kita harus mengurus surat izin atau rekomendasi dari gugus COVID atau dari pihak-pihak lain, jangan lupa urus ya. Majelis jemaat perlu mengatur agar kehadiran umat tidak melebihi 40% kapasitas gedung gereja. MJ perlu mengetahui posisi duduk setiap pengunjung ibadah supaya nanti kalau perlu dilakukan tracing, hal itu bisa dilakukan. Saudara-saudara, gedung gereja juga harus diperhatikan dan dipersiapkan. Lihat sirkulasi udara di gedung gereja saudara masing-masing. Nah, usahakan selama kebaktian berlangsung, pastikan sirkulasi udara dapat mengalir dengan baik. Caranya, buka lebar-lebar jendela gedung gereja dan ingat, usahakan jangan menyalakan pendingin udara atau AC. Jarak antara umat 1,5 meter. Jangan lupa sediakan termometer tembak. Sip. Sediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan di berbagai titik. Gedung gereja harus didisinfektan sebelum dan sesudah kebaktian. Ya ampun, ribet bener ini. Susah banget sih mau kebaktian di gedung gereja. Bukan susah dong, ini soal menghidupi. Bahwa ibadah itu memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Jadi, jangan terburu-buru ya. Hanya karena melihat gereja sekitar kita sudah mulai ibadah offline di gedung gereja. Mari kita persiapkan bersama dengan matang. Karena sekali lagi, ibadah itu soal memelihara kehidupan.
berkarya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus berada. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kerajaan Allah penuh kurnia.
kasih sayang Tuhan. Kasih sayangnya yang senantiasa membuat kita bersuka-cita mengagungkan namanya. Mari kita pujikan, hai Kristen, nyanyilah. Umat Tuhan yang terkasih, kebaktian pada minggu ini terjadi karena pertolongan Allah Tritunggal yang setia mengasihi kehidupan kita dengan kasih-Nya dan memanggil kita sebagai kawan sekerjanya. Damai sejahtera Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, para calon penatua bersama dengan keluarga yang saat ini mengikuti kebaktian di gedung gereja secara terbatas maupun juga seluruh anggota jemaat yang sedang mengikuti kebaktian ini dari rumah masing-masing, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa setelah sekian lama kita berkebaktian secara daring, hari ini kita beroleh kesempatan untuk memulai kembali meski masih secara terbatas kebaktian minggu kita di gedung gereja. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian hari ini bertemakan bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Dari tema ini kita bersama-sama belajar untuk memahami dan mengerti bahwa semua orang percaya pada hakikatnya dipanggil untuk hidup bekerja serta melayani Tuhan dengan sukacita. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi kawan sekerjanya, dan setiap kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan visi misi karya kasih Allah di tengah-tengah dunia di mana Allah menempatkan dan mengutus kita. Dan dalam kesempatan ini pun kita beroleh waktu untuk kembali merenungkan seluruh perjalanan kehidupan kita. Ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi kawan sekerjanya, apakah kita telah meresponnya dengan sungguh-sungguh, ataukah justru kita lari dari panggilan hidup itu? Mari kita berdoa, saya memberikan kesempatan secara pribadi untuk kita mengaku dalam keheningan kita akan segala kesalahan dan dosa kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memanggil kami menjadi rekan sekerjamu. Kami bersyukur kepadamu juga ya Tuhan bahwa Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk merespon panggilan itu dengan melakukan setiap pelayanan sesuai dengan kemampuan dan talenta yang Engkau anugerahkan sebagai sebuah hal terindah yang boleh kami alami dalam seluruh persiaran hidup kami hingga saat ini. Namun ketika kami kembali merenungkan seluruh perjalanan kehidupan itu ya Tuhan, kerap tanpa kami sadari atau justru kami sadari, kami belum mampu mengerjakan panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Kerap kami memberontak kepadamu, kerap pula ya Tuhan, kami selalu melakukan apa yang tak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Untuk itu dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami memohon ampun atas kelalaian akan kehidupan kami, serta juga ya Tuhan akan setiap kesalahan yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ketika anugerah pengampunan-Mu senantiasa Engkau anugerahkan dalam diri kami ya Tuhan, kiranya kami mampu menghargainya dengan setia untuk hidup di dalam kehendak-Mu, serta ya Tuhan, kami selalu belajar untuk menjadi taat terhadap panggilan kehidupan yang Engkau anugerahkan. Tolonglah kami manusia yang lemah ini ya Tuhan, agar dalam segala kelemahan bahkan keterbatasan kami ya Tuhan, kami mampu melihat kasih sayang-Mu merengkuh dan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang sedia hidup dalam tuntunan kasih-Nya, terimalah anugerah-Nya melalui firman-Nya yang ditulis di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita ucapkan salam damai dengan mengatupkan tangan di depan saudara kita. Damai Tuhan beserta kita semua. Setialah
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita mempersiapkan hati, kehidupan, dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, setia kepada Engkau menjadi sebuah kerinduan sekaligus komitmen kami ya Tuhan, untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Kesetiaan selalu kami usahakan dan kami perjuangkan, karena itulah yang selalu menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Karena dengan kesetiaan kami kepada Engkau, kami akan senantiasa dapat terus belajar untuk menyelami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui seluruh kejadian dan pengalaman kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami semua. Kami juga mengucap syukur pada kesempatan ini ya Tuhan. Di tengah keterbatasan kami memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya kasih setia dan berkat-Mu ya Tuhan, yang akan senantiasa menolong dan melindungi kami, sehingga apapun yang menjadi perkataan-Mu akan mampu kami terima dengan penuh sukacita, serta terus kami wujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam setiap rasa syukur kita pada pagi ini,
Tentu tema kita bekerja untuk Tuhan dengan sukacita mengingatkan kepada kita semua bahwa sebagai murid Tuhan Yesus kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik bagi Allah maupun juga bagi sesama, bahkan seluruh ciptaan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, perbuatan dan pekerjaan baik tersebut harusnya didasari dengan sebuah semangat bahwa Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga semangat itulah yang akan selalu mendorong rasa syukur kita untuk senantiasa berkarya seturut dengan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Kalau kita mencoba untuk merunut seluruh pengalaman kehidupan kita hingga saat ini, saudara yang terkasih, maka kita akan mampu menangkap bahwa apapun kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, semuanya itu tak lepas dari peranan karya kasih Allah. Apalagi ketika Allah bersedia turun di tengah-tengah umat manusia, Ia mengorbankan diri sebagai Tuhan kita Yesus Kristus, berkorban di atas kayu salib demi menebus semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan, maka hal itu pun juga menjadi sebuah bukti bagaimana Allah selalu berinisiatif untuk menghadirkan karya kebaikan bagi umatnya, supaya umat bisa terdorong dan tersemangati untuk dapat melakukan setiap karya kebaikan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang terdekat saat ini yang dialami oleh Bapak Ibu yang akan diteguhkan sebagai penatua di periode 2020-2023. Tentu hal itu menjadi sebuah sukacita tersendiri. Benar ya, Bapak-bapak dan satu ibu yang hadir pada saat ini? Tentu sukacita itu yang melahirkan rasa syukur, dan kita bersedia ketika dipanggil untuk menjadi seorang penatua, ya saya bersedia. Karena tidak mudah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dan juga para pemirsa yang ada di rumah masing-masing, untuk mencari atau menjaring seorang penatua maupun juga pengurus badan pelayanan jemaat. Tentu hal ini jadi sebuah pergumulan bersama, tidak hanya di Jemaat Madiun, maupun juga di jemaat-jemaat GKI yang lain, bahkan di gereja-gereja yang lain di seluruh dunia ini. Bahkan saya mengingat sebuah ayat mengatakan, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Itu menunjukkan kepada kita semua bahwa tak semua orang, tidak semua umat Tuhan selalu cepat dan tanggap serta bersedia untuk menyatakan komitmennya memenuhi panggilan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika hal tersebut dihubungkan dengan setiap karya kebaikan yang selalu kita lakukan dan juga harus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka seluruh karya kebaikan yang kita kerjakan dalam hidup itu menjadi tanda sukacita serta syukur, bukan karena kita mengharap kebaikan dari Tuhan, tetapi karena kita sekali lagi bersyukur Tuhan telah lebih dahulu mengasihi dan memelihara kehidupan kita. Penghayatan iman inilah yang saudara kasih, yang akan selalu menolong kita untuk dapat memahami bagaimana kita berkarya bagi Tuhan dengan penuh sukacita tanpa paksaan. Kita harus ingat bahwa iman kita mengajarkan kita melakukan kebaikan bukan karena kita mengejar berkatnya Tuhan, tetapi kita melakukan kebaikan karena kita sudah terlebih dahulu diberkati dan dipelihara oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan prinsip iman itulah yang akan selalu mendorong kita. Apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, kita akan selalu belajar dan berjuang untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil hari ini menolong kita untuk memahami bagaimana Allah memanggil hamba-hambanya untuk mengerjakan kehendak-Nya dengan penuh sukacita. Melalui perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus menyampaikan pesan apa makna bekerja bagi Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang bersedia mengikutnya. Yang pertama, saudara yang terkasih, bahwa panggilan bekerja dan melayani Tuhan sesungguhnya adalah panggilan anugerah Allah bagi kehidupan kita. Panggilan itu bukan beban, tetapi undangan anugerah
yang memberdayakan dan memberikan kita sukacita. Saya yakini hal ini yang juga dirasakan oleh Bapak Ibu yang akan diteguhkan dalam jabatan penatua, maupun juga oleh saudara kita yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan saya, di mana saudara ini juga tentu bersukacita. Betul ya Bu Nuri ya? Ketika diminta jadi pemandu pujian, Bu Nuri beri, siap Pak, siap Bu Yohana. Pak Edi jadi pemusik ya. Kalau Pak Edi memanggil Saudari Yohana, siap Madam gitu ya, langsung siap untuk melaksanakan. Artinya ini sebuah hal yang membuat orang untuk bersemangat ketika ia diundang menjadi bagian dari karya kasih dan karya kebaikan bagi Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apapun panggilan kehidupan untuk berkarya kebaikan yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita, seharusnya tidak membuat kita terpaksa, tidak membuat kita terbeban. Duh Tuhan, gak ada yang lain toh. Terus Tuhan yang itu dulu saja, nanti kalau saya sudah pensiun, saya baru siap untuk melayani Engkau. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Buru-buru akhirnya sebelum pensiun ternyata Tuhan lebih dulu memanggil kita pulang ke rumah yang ada di surga. Sehingga kapanpun dan dalam situasi apapun ketika Tuhan menghendaki dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi bagian dari karya kebaikannya, pasti Tuhan memanggil kita dengan penuh sukacita dan jangan khawatir. Karena ada kekuatan yang akan selalu Allah hadirkan agar kita mampu memberdayakan seluruh talenta dan kemampuan yang diberikan oleh Allah bagi kita. Yang kedua, saudara yang terkasih, ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi kawan sekerjanya, maka Tuhan yang adalah Allah yang adil akan selalu menggenapi janjinya. Ia akan selalu memberi pertolongan di dalam kehidupan kita, dan Dia pun juga akan senantiasa memampukan kita untuk kita selalu bersemangat menghadapi setiap panggilan kehidupan yang dianugerahkannya bagi kita semua. Dan yang ketiga dan terpenting saudara yang terkasih, sebagaimana dikatakan Kristus sendiri di ayat yang ke-16 dari Matius 20 ini, di mana Kristus selalu mengajak murid-muridnya dan kita semua sekali lagi tidak berorientasi pada apa yang didapatkan serta siapa yang terdahulu, tetapi bersukacita bersama dalam mengerjakan seluruh karya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi seorang penatua itu tidak sama seperti pegawai negeri maupun orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan atau seorang pengusaha. Menjadi seorang penatua itu tidak dibayar secara fisik sesuai kasih. Menjadi seorang pelayan Tuhan di dalam kehidupan bergereja tidak selalu merasakan sebuah keuntungan besar di dalam kehidupannya. Keuntungannya adalah menjadi kawan sekerja Allah, menjadi bagian dari karya Allah bagi dunia. Bahkan bisa jadi menjadi seorang pelayan Tuhan akan lebih banyak mendapat cercaan daripada pujian di dalam perjalanannya. Ini saya tidak menakut-nakuti ya, saudara yang terkasih. Tetapi kalau kita benar-benar melibatkan diri kita secara utuh, maka hal itu akan menjadi dinamika yang indah dalam perjalanan kita ketika kita tetap bersedia menggantungkan diri kita di dalam Tuhan. Itulah mengapa Kristus di ayat yang ke-16 dari Matius 20 ini mengatakan, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi jangan selalu berharap ada imbalan di dalam kita melayani Tuhan. Tetapi bagaimana kita dapat menerima Allah menjadi Tuhan yang berotoritas atas kehidupan kita, Tuhan yang mengatur ritme pelayanan kita, Tuhan jugalah yang akan senantiasa menolong kita untuk kita mampu melakukan segala karyanya, segala pekerjaan dan maksud kehendak Tuhan dengan kita berserah dan bergantung, serta mempercayakan seluruh kehidupan dan pergumulan kita hanya di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bekerja untuk Tuhan dengan penuh sukacita kerap kali dipandang hanya dari sudut pelayanan gerejawi. Tetapi pagi ini saya mengingatkan kita, jika hal itu dimakna lebih lanjut, tak hanya sesempit itu.
karya pelayanan dalam kehidupan sehari-hari, di tengah keluarga, pekerjaan, usaha, organisasi, masyarakat, karya kemanusiaan, karya sosial, dan lain-lain, itu pun juga menjadi salah satu cara kita bekerja untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi meskipun kita pun adalah para pelayan Tuhan, di dalam kehidupan kita tak hanya mengerjakan pelayanan itu dibatasi oleh lingkup gedung gereja ini. Dimanapun kita berada, ketika orang tahu kita adalah para pelayan Tuhan, orang akan melihat, ini loh muridnya Tuhan Yesus, ini pelayannya Tuhan Yesus. Sehingga kita harus menunjukkan sukacita kita ketika kita siap sedia untuk menyatakan komitmen bekerja di ladangnya Tuhan. Sesuai pesan Kristus tadi, sesuai yang terkasih, kita selalu dikehendaki untuk melakukan semua karya pelayanan itu dengan syukur dan sukacita, karena kita telah mendapat anugerah dan kesempatan kehidupan serta talenta dari Tuhan. Mengerjakan setiap karya kehidupan bagi Tuhan adalah respons syukur kita atas semua berkat kasih serta memenuhi panggilan kehidupan yang Ia anugerahkan. Apapun peran, profesi, dan pekerjaan kita, yakinlah Tuhan senantiasa bersama dengan kita, dan apapun yang kita kerjakan, asal semuanya itu demi kebaikan dan kasih untuk sesama dan seluruh ciptaan, kerjakan semuanya dengan sukacita. Karena Tuhan yang akan selalu menolong kita, Tuhan yang akan selalu memberkati kehidupan kita, dan Tuhan yang akan memampukan kita untuk terus melakukan karya kebaikannya. Selamat berpelayanan bersama dengan Tuhan. Selamat bekerja untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang akan selalu menolong dan memimpin langkah kehidupan kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Umat mengundang berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kini kita akan memasuki liturgi peneguhan penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil anak-anak-Mu ini yang akan diteguhkan dalam jabatan penatua dalam periode 2020-2023. Kiranya anugerah kasih-Mu ya Tuhan yang akan senantiasa menolong dan memberkati seluruh langkah anak-anak-Mu ini, agar dalam setiap komitmen serta kesediaan mereka melangkah bersama dengan Engkau, mereka akan selalu diteguhkan iman dan komitmennya, serta akan senantiasa Bapa selalu bergantung dan berserah di dalam Engkau. Dan kiranya kami sebagai umat-Mu, sebagai kawan seperjalanan, sebagai para sahabat, akan mampu untuk terus saling menopang dan saling mendukung satu sama lain. Kiranya ya Tuhan, melalui peneguhan penatua ini juga lah ya Bapa, anak-anak-Mu ini akan selalu diberdayakan dan akan senantiasa beroleh sukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya undang para calon penatua untuk berdiri dan menempati posisi yang telah disepakati kemarin. Saudara-saudara calon penatua, saudara-saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Untuk itu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang menjadi kesediaan saudara-saudara untuk diteguhkan dalam jabatan penatua. Nanti silakan saudara menjawab dengan iya, saya bersedia. Yang pertama, apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Ketiga, apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Yang terakhir, apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia, kini, dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara, Bapak Mulyani Jati Kusumo, Bapak Riki Antonius Shato, Ibu Ruth Iskandar? Kiranya kesediaan saudara terus didengarkan oleh Allah dan juga didengarkan oleh seluruh anggota jemaat, dan kiranya juga apa yang menjadi jawaban saudara pada saat ini menjadi komitmen penuh saudara untuk melakukan firman Tuhan serta melaksanakan tanggung jawab dan karya tugas panggilan Allah di kehidupan sehari-hari. Kini saya akan meneguhkan saudara-saudara dalam jabatan penatua. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara-saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya akan mengucapkan kalimat berkat bagi saudara kita yang telah diteguhkan ke dalam jabatan penatua. Nanti setelah kalimat berkat ini selesai diucapkan, saya undang umat untuk berdiri dan kita akan menyanyikan doksologi dari Kidung Jemaat 303. Ini terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam mengembalakan jemaat Tuhan. Allah kiranya memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan jemaat.
Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala dunia, surga dan bumi puji terus, sama Bapa, Putra, Roh Kudus. Umat dipersilakan duduk. Saya persilakan para penatua yang baru untuk menghadap ke arah umat. Saudara-saudara yang terkasih, inilah para penatua baru dalam periode 2020-2023. Terus dukunglah mereka dalam setiap pelayanan dan perjalanan mereka. Kiranya kita semua dapat saling bekerja sama dengan baik satu sama lain. Saya persilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan menaikkan syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami semua menjadi kawan sekerjamu. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami telah menyaksikan peneguhan penatua di dalam diri saudara-saudara kami ya Tuhan, yang telah menyatakan komitmennya untuk bersedia memenuhi panggilan-Mu sebagai seorang penatua. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan senantiasa menolong dan memberkati mereka. Engkau juga ya Tuhan yang akan senantiasa terus menuntun mereka, meneguhkan mereka, serta membuat mereka bersuka cita dalam mengerjakan seluruh karya panggilan yang Engkau nyatakan di dalam diri mereka. Dan kiranya ya Tuhan, komitmen tersebut akan terus terjaga dengan baik di sepanjang kehidupan mereka, agar mereka pun akan selalu dapat merasakan kasih sayang dan kebaikan-Mu yang membuat mereka tetap tegar, tetap terus bersedia berjuang dan mengerjakan karya kasih-Mu itu di dalam pelayanan mereka sebagai seorang penatua. Pada saat ini ya Tuhan, kami menaikkan seluruh syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau akan senantiasa memberkati dan menuntun mereka, menuntun kami semua ya Tuhan sebagai bangsa Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan bahwa hal ini menjadi sebuah bagian dari pengalaman yang akan mengajarkan kami semua. Terus kami selalu belajar disiplin, kami belajar untuk berbijaksana, serta kami terus belajar juga ya Tuhan untuk saling mendukung dan saling menopang sebagai kesatuan bangsa Indonesia. Dan kiranya juga ya Tuhan, Engkau yang akan menolong pemerintah negara kami, sehingga di dalam seluruh kesempatan yang mereka miliki dalam mengerjakan karya kebaikan di tengah masa pandemi COVID-19 ini, mereka pun juga akan selalu dapat menghasilkan keputusan-keputusan terbaik yang akan menghadirkan ketentraman dan kedamaian di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan untuk kehidupan bergereja kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena persidangan majelis jemaat diperluas telah selesai kami laksanakan, dan kiranya Tuhan dalam perjalanan langkah kami berikutnya, kami ingin terus berserah di dalam Engkau, agar di dalam segala proses yang akan kami tapaki ya Tuhan, kami akan selalu dapat melihat dan merasakan bagaimana kasih sayang-Mu akan senantiasa menopang dan memimpin seluruh langkah kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat kami. Kiranya Engkau juga akan selalu dapat memberikan berkat dan kasih-Mu bagi pelayanan-pelayanan yang ada, agar kehadiran gereja-Mu akan mampu dirasakan dengan baik di dalam kehidupan bersama dengan sesama dan di tengah-tengah lingkungan di mana Engkau menempatkan dan mengutus kami saat ini. Bapa yang Maha Kasih, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi lemah tubuh maupun juga di dalam pergumulan mereka ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu yang akan selalu dapat menolong dan memberikan mereka kekuatan, sehingga dimanapun mereka saat ini dengan kelemahan yang mereka alami ya Tuhan,
Kiranya Engkau akan selalu menjamah mereka, menganugerahkan kesembuhan-Mu, agar mereka mampu pulih dari sakitnya, dan mereka pun dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi duka. Kami mengingat untuk Pak Awang dan Ibu Rini ya Tuhan, yang beberapa waktu yang lalu telah ditinggalkan oleh ayahandanya pulang ke rumah-Mu yang ada di surga. Kiranya Engkau juga akan selalu memberkati keberadaan Pak Awang ya Tuhan, di tengah rasa duka yang ia alami bersama dengan keluarga, agar ia pun juga dapat selalu merasakan Engkau memeluk dan Engkau merangkul mereka. Demikian juga untuk Pak Hendro ya Tuhan, Engkau juga akan selalu memberkati kehidupannya, dimanapun ia berada saat ini dengan segala aktivitas dan perjuangan yang terus ia lakukan. Kiranya Engkau juga akan selalu menolong dan memimpinnya ke dalam segala karya, pelayanan dan juga setiap karya kebaikan yang mampu ia lakukan. Ia akan selalu bersandar dan senantiasa berserah di dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dan para cucu kami ya Tuhan, yang saat ini tengah melakukan pendidikan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kiranya kasih karunia-Mu yang akan selalu memberkati dan menolong mereka, agar di dalam segala proses pendidikan yang mereka jalani saat ini, kiranya mereka mampu meraih seluruh harapan dan cita-citanya, dan mempersiapkan dirinya dengan setiap bekal terbaik yang mereka peroleh dalam pendidikannya, untuk menyongsong seluruh masa depan yang Engkau persiapkan bagi kehidupan mereka. Kami pun juga ingin menyerahkan ya Tuhan akan kebaktian penerimaan anggota jemaat yang akan kami lakukan di minggu depan, serta pelantikan badan pelayanan jemaat yang akan kami lakukan di tanggal 4 Oktober nanti. Kiranya Engkau akan selalu menolong dan memberkati seluruh proses dan persiapan yang ada, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kiranya juga ya Tuhan, apapun yang menjadi segala proses dalam persiapan tersebut mampu kami lalui dengan baik dan bersama-sama. Kami juga ingin menyerahkan akan seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi dan seluruh pergumulan kami ya Tuhan. Kiranya kasih setia dan berkat-Mu yang akan senantiasa menopang dan memimpin kami semua. Inilah segala ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai Saudara-saudara yang terkasih, bagi yang ada di rumah masing-masing, kita persiapkan persembahan yang hendak kita himpun, dan bagi yang mengikuti kebaktian secara tatap muka, kita akan mengucap syukur atas persembahan yang telah kita himpun
sebelum kita memasuki ruang kebaktian ini. Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bawa persembahan kita dengan syukur kehadirat Tuhan. Umat diundang untuk bangkit berdiri, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Puji syukur ya Bapa atas kasih karunia-Mu, atas penyertaan-Mu, sehingga Engkau boleh mengumpulkan setiap kita, baik di rumah masing-masing maupun di ruang kebaktian ini untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk berkat yang senantiasa mengalir pada setiap kami ya Bapa. Kini izinkanlah kami untuk menyisihkan sebagian dari berkat-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa, untuk perkembangan gereja di tempat ini ya Bapa, dan untuk membantu sesama di sekitar kami. Kiranya persembahan ini ya Bapa, Engkau berkati, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu sehingga persembahan ini dapat bermanfaat untuk sesamamu di sekitar. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur sayu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk gunungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk gunungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Dari sang surya, iklan bayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk gunungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk gunungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau suka, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk gunungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk gunungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan mengerjakan seluruh tugas panggilanmu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Lanjutkan langkah hidupmu dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Anugerah damai sejahtera dan berkat pemeliharaan Allah Tritunggal senantiasa menyertai langkahmu dalam mengerjakan tugas pelayanan dan panggilan hidup dengan penuh sukacita, kini dan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya,
Tes. Kebaktian telah selesai. Ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, untuk kartu tolong ditaruh di kursi. Ya, kemudian untuk kepulangan Bapak Ibu kami atur dari sub B dan C lebih dahulu, kemudian A dan D baru menyusul kemudian. Kami persilakan.